Dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum adi, jadi berkata Al-Usman di dalam kitab ini, di dalam hukum adi. Kemarin udah hukum akli ya, hukum adi, hukum akli, hukum syar'i dan hukum akli. Jadi di dalam kehidupan kita, di dalam alam dunia ini nggak lepas dari tiga hukum ini. Pertama hukum akli, yang kedua hukum syar'i, kemudian hukum akli. Ini pasti ketemu setiap hari. Apa itu hukum adi? Hukum adi bukan hukum adat, bukan hukum adat apa namanya. Ada hukum adat Baduy gitu kan. Kemudian hukum adat Dayak ada ya, suku-suku pedalaman gitu. Jadi hukum adi ini hukum kebiasaan. Ini ada semenjak zaman Nabi Allah Adam udah ada. Jadi bukan baru kemarin zaman Nabi Muhammad SAW. Hukum adi hukum kebiasaan. Apa itu hukum adi? Yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikannya suatu barang pada suatu barang. Barang-barang mulu jadi puluh. Kalau bahasa Melayu zaman dulu begini. Artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang. Jadi barang yang pertama itu hasil. Maksudnya hasil. Jadi boleh ditandain hasil gitu kan. Jadi ntar kalau baca di rumah jadi bisa tahu. Bagi suatu barang, yaitu yang kedua barang ini adalah sebab. Jadi artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu hasil bagi suatu sebab atau menafikan suatu barang atau hasil pada suatu sebab. Jadi ada hasil, ada sebab. Dengan lantaran berulang-ulang. Jadi hukum itu ditetapkan karena kejadiannya berulang-ulang dan hasilnya sama. Satu perbuatan yang dihukumkan dengan perbuatan yang sama, hasilnya sama. Contoh, kita lapar makan, hari ini lapar makan kenyang, besok lapar lagi makan lagi kenyang lagi, besok lapar lagi makan lagi kenyang lagi. Nah, ditetapkanlah hukum itu menjadi hukum adi, hukum kebiasaan. Jadi kalau orang lapar ya makan. Kalau jangan orang lapar teriak-teriak kan gitu. Gak ada hubungan itu, gak ada hubungan. Orang lapar teriak-teriak makan. Habis makan baru teriak kan gitu. Iya. Bayar. Masa makan gak bayar? Gitu. Jelas deh. Jadi berulang-ulang terus. Kalau cuma sekali kejadiannya nggak bisa dikatakan hukum adi. Jadi artinya menetapkan suatu hasil. Hasil itu apa? Kenyang. Bagi suatu sababnya makan. Atau menafikan gitu kan. Suatu hasil pada suatu sebab. Bisa jadi menafikan hasil. Jadi nggak ada akan kenyang kalau nggak makan. Hasilnya ada lapar karena nggak. Nah itu berulang-ulang dengan lantaran berulang-ulang. Maka dikatakan hukum adi. Nah kehidupan kita ini semua di alam dunia mulai lahir sampai dengan yaumul kiamah ini seluruh dunia nggak lepas daripada hukum ini. Hukum adi. Hukum adi ini berkaitannya dengan syariat. Hukum syariat. Jelas ya. Serta sah bersalahan. Jadi boleh aja bersalahan itu, kejadian itu tidak seperti itu atau kebalikannya. Apa itu? Ada orang makan nggak kenyang-kenyang, ada. Makan udah 3 piring nggak kenyang. Itu namanya sah bersalahan. Jadi boleh jadi kebalikan.
Tapi itu jarang, itu yang dikatakan khariqul adah. Jadi kalau ente ngelihat karomah wali khariqul adah itu namanya sah bersalahan, tapi itu terjadinya kadang-kadang, nggak bisa dipakai tiap hari. Kan sering dengar cerita itu yang sah bersalahan. Mana contohnya? Itu Nabi Allah Ibrahim waktu dibakar gangus, tapi berlaku cuman kepada Nabi Ibrahim. Andai kata Allah lupa nyebut nama Nabi Ibrahim, sampai sekarang api dingin rasanya. Uni bardan wasalaman ala. Coba Ibrahim yang nggak disebut, sampai sekarang beku gitu kan? Ya lo lebih cerdas kan gitu. Jadi khusus buat Nabi Allah Ibrahim. Itu Nabi Allah Ibrahim saking tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dilempar tuh sama raja pakai ketapel. Lagi dilempar menuju pembakaran apinya, datang malaikat Jibril. Butuh bantuan apa yang Nabi Allah Ibrahim? Kata malaikat Jibril, aneh nggak butuh ente, aneh butuh Allah Subhanahu wa taala. Kebayangin segitu pihaknya. Kalau kita mah kan baru kopral di bawah sini bantuin gua. Kita ini mah udah Nabi Ibrahim ditagih malaikat Jibril, nolak. Kenapa nolaknya? Ada sebabnya. Dan juga dengan tiada memberi bekas salah sesuatu itu pada yang lainnya. Salah sesuatu itu maksudnya sebabnya kepada yang lainnya hasil. Jadi hukum adi ini berulang-ulang, makan, lapar, makan, kenyang. Asal lapar makan, kenyang. Kenyang, makan. Tapi kenyang itu bukan lantaran makan. Kenapa? Karena ilmu tauhid menyebutkan bahwa sabab itu tidak bisa memberi bekas. Dan juga dengan tiada memberi bekas salah sesuatu itu pada yang lainnya. Jadi ini ilmu i'tiqad di dalam hati. Lu kalau nggak makan kagak bakalan kenyang lu. Nah itu salah. Kalau mau kenyang disababin mah nanti Allah kasihkan. Ini ucapan-ucapan yang salah di dalam keseharian biasanya begitu. Jadi bisa menyampingkan, bisa merubah i'tiqad keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ucapan-ucapan itu. Jadi sebab itu latu asir, jadi sebab itu tidak bisa memberi bekas, maksudnya tidak bisa memberikan bekas itu tidak bisa memberikan hasil. Yang bikin kenyang bukan makanannya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa kenyang itu di dalam perut. Sekarang orang kenyang sama orang lapar ada bedanya nggak perutnya? Nggak ada. Contoh ada orang gemuk nih kelaparan, orang yang kurus dia kan buat perut juga gede, masa lu lapar? Ada juga gua nih yang krempeng yang perutnya kempes. Jadi bukan masalah. Lapar itu gaib apa zahir? Itu rasa apa? Kan rasa. Makan lu makanya biar kenyang, jangan begitu. Ente sih nggak berobat jadi sakit, nggak sembuh-sembuh. Jadi tapi jangan salah, ini cuma ilmu di dalam keyakinan bukan buat ilmu fikih. Kalau ilmu fikihnya beda lagi, kita harus bersabab karena perintah Allah. Mana buktinya? Itu hukumnya mubah, itu kan perintah Allah. Ini berkaitan dengan yang mubah nih, makan mubah. Ya itu kalau kuatnya makan lapar nggak apa-apa, jajalin aja, ngetes gitu. Berapa hari kuatnya? Nah, setiap pelanggaran di dalam hukum 3 hukum ini ada konsekuensinya.
Kalau hukum akli ente langgar, jatuhnya kufur, merusak iktikad keyakinan kepada Allah. Entar Allah dibilang ada di atas lah, entar Allah bilang ada di arsy lah. Aneh apa terserah yang di atas aja. Apaan sih? Cek apa lampu? Gak boleh. Kalau bilang Allah, bilang aja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang ngomong begitu, tandanya berarti Allah tidak ingin keluar dari mulutnya menyebut nama Allah, saking hinanya itu mulutnya. Kalau mau didalemin, tidak Allah perkenankan dia menyebut hati ulama, hati kiai punya pangkat, dia menyebut Allah, dia ganti dengan Tuhan atau dengan yang di atas. Karena Allah nggak berkenan ucapan namanya disebut sama orang itu. Nah, makanya ucapannya begitu. Jangan sampai gitu. Nah kalau sama yang punya dunia alam jagat raya ini kita nggak diapain, kok tinggal di mana? Dicuekin, kan? Ente udah pulang dah, rumah punya ente nih, laki-laki kan penguasa di rumah tangga. Bini nyuekin, kira-kira enak nggak? Baru cuekin bini doang tuh kan? Hah? Gitu. Apalagi udah cuekin setoran kurang. Kalau hukum syariat kita langgar, jatuhnya dosa. Hukum adi dilanggar, efeknya ada kerusakan di dalam badan. Udah tahu kalau lapar makan ente nggak makan apa, sakit mah, itu efeknya rusak badan. Ada efeknya, setiap hukum itu ada efek. Udah tahu kalau ngantuk tidur, kagak tidur, error. Orang kurang tidur kan error. Kira ngaco gitu, ngayal banyak. Ini kalau ada duit. Yes. Nah, jadi kehidupan kita ini nggak lepas daripada 3 hukum. Nah kalau sekarang kenyang tidak bisa makan, tidak bisa memberikan bekas, nggak bisa ngasih kenyang, kalau gitu gua nggak makan, itu dosa. Jadi hukum syariat agama yang dilakukan dengan perbuatan zohir nggak boleh bertabrakan dengan keyakinan di dalam hati. Nah, saya lapar, berarti saya sababkan untuk menghilangkan lapar ini dengan makan. Tapi jangan berkeyakinan bahwa makanan itu yang menghilangkan rasa lapar. Sakit, minum obat. Minum obat itu perintah Allah. Jadi minum obat itu menjalankan perintah Allah. Kalau kita menjalankan perintah Allah, niatnya benar, berarti dapat pahala. Masalah sembuh urusan Allah. Itu sakit, yang mau berobat gimana mau sembuh? Jangan begitu, disababin pakai berobat. Sama itu kerja dagang kagak kaya-kaya. Emang dagang mau jadi kaya? Enggak. Jadi emang otaknya duit doang ya, ini mau keluarnya begitu jadinya kan. Kalau pikirannya akhirat kan keluarnya nggak duit, jadi yang lain. Gantung pantulan aja kan. Ya, jadi perbuatan aja itu menghasilkan pahala. Jadi sabab itu hanya menghasilkan pahala atau dosa, bergantung kepada niat. Innama amalu bin niyyat. Nah hasil itu datangnya daripada Allah, bukan daripada sabab. Gimana lu nggak punya duit, kerja juga kagak kan gitu. Tapi jangan juga keyakinan ini kita pakai. Lah karena Allah ini yang memberi rezeki, udah gue di rumah aja. Ya itu lebih bodoh lagi tuh. Apalagi yang meyakini bahwa sabab kerja itulah yang bisa menghasilkan rezeki, bukan daripada Allah. Jangan sampai tuh. Itu keyakinan dalam hati, perbuatan mah jalan terus. Jelas tuh ya. Jadi hanya Allah yang bisa memberikan bekas asbab wala tu'assir. Kemudian maka terbagi hukum adi atas empat perkara yang tersimpun di dalam di bawahnya. Yang pertama pertambatan. Jadi hubungan, pertambatan itu hubungan. Keadaan suatu barang, keadaan itu maksudnya adanya. Suatu barang berarti hasil. Dengan keadaan adanya suatu barang lainnya atau sabab.
Jadi gampangannya begini dah. Pertambatan yang pertama adalah hubungan adanya suatu hasil dengan adanya suatu sabab lainnya. Seumpama adanya kenyang, keadaan, maksudnya keadaan itu adanya kenyang dengan adanya makan. Jadi itu hukum adi. Aku mau nggak makan juga nggak kenyang. Jangan, bukan kelasnya itu error. Itu yang pertama. Jangan tergiur sama horikul adahnya wali, jangan ya. Puasa gitu. Orang lapar kan dongo. Bener. Dikasih ilmu nggak masuk, diajak kerja malas gitu, buahnya tidur. Bener nggak sih itu kalau puasa Ramadan tidur mulu apa ibadah mulu tuh kerja mulu? Tidur. Ada tidur kan ibadah. Jadi orang kalau lapar gitu, dongo, diajak ngomong nggak nyambung. Kebanyakan makan dongo, itu yang pertama. Adanya suatu hasil dengan adanya suatu sabab. Adanya kenyang dengan adanya hukum adi. Udah ikutin hukum adi aja udah. Itu jangan nyari yang horikul ada kan gitu. Ditiup sembuh jangan. Berobat udah. Ya kan begitu kadang. Ntar gue bacain aja gue sembuh gini. Orang disuruh minum obat kata ilmu syariat kata Allah kan gitu. Ngapain lu bacain itu mau bagian dari doa, berhubungan sama Allah, bukan jadi sembuh kan. Jangan. Masa ente lebih percaya bacaan-bacaannya ketimbang Tuhan yang menciptakannya, musyrik juga berarti. Kalau minta air sama kiai disababin ya boleh, sahabat obat juga. Kalau nggak punya duit ke dokter gitu kan mintanya sama kiai. Yang cuma ngasih makasih kiai rokok sebungkus dapat air segalon gitu. Coba ke dokter 150.000 kan dongo ya, itu pikiran orang dongo gitu. Ada kiai punya ilmu yang itu ilmunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya kalau udah nggak punya duit, udah mentok nih ke dokter Singapura kemana segala macam yang dia rela bayar mahal sembuh juga kagak, datang ke kiai udah bokeh cuma dapat ngasih rokok sebungkus selesai. Ini mau dimaksud aja. Kan kita kebalik-balik tuh. Jangan diceritain. Emang begitu kalau udah mentok datangnya yang gratisan. Pengennya dapetnya emang begitu manusia. Kayak gitu. Coba dari awal berobat ke kiai nih aneh bayar dokter, bayarnya 150.000 nih kan. Minta air gelas selesai. Tuh. Kiai juga doanya kan sampai yang muncrat-muncrat itu. Kali. Bercanda. Lah iya kan itu gitu ya. Lah itu datang ke dokter emang disembuhin enggak, paling ditanya itu keluhannya apa. Sama di kita nanya yang sakit kan. Dia yang sekolah dokter dia apa kita nih? Yang dirasain apa Pak? Pusing. Kan kita juga yang ditanya, oh obatnya ini. Ya nenek-nenek juga bisa asal lihat bukunya pusing obatnya ini kan gitu, enggak usah pakai sekolah. Coba kalau datang kiai belum ditanya dulu ya, itu pusing perutnya nih. Masa bayar 10.000? Ya kalau ngomongin hitung-hitungan gitu kan. Kan gitu. Kan kita otaknya terbalik ya. Kalau mahal lebih busuk kayaknya. Iya. Pulang saja. Ya itulah begitu dah maksudnya. Jangan diterusin itu juga sih mukanya begitu. Yang kedua, hubungan ketiadaan suatu barang, jadi tidak adanya suatu hasil dengan ketiadaan suatu sabab lainnya. Seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Udah ini rumusnya dipakai buat apa aja dah. Ini kan contoh, tapi hukum adi ini rumusnya buat apa aja. Jangan berharap ente bisa ngerti pelajaran kalau nggak pernah belajar. Itu emang itu begitu. Hemat pangkal kaya. Kan adinya gitu, asal orang berhemat kaya. Apa kemudian habis berhemat dia jadi kaya? Belum tentu. Begitu berhemat 20 tahun disimpan tabungannya kebakaran, miskin lagi. Ya kan bisa begitu.
Tapi perbuatan itu manakala diniatkan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ganjaran pahalanya dapat. Jadi sabab itu cuma menghasilkan dua, pahala dan dosa, bergantung kepada nih. Hasil urusan Allah. Nah, itu keyakinan di dalam hati. Jadi walaupun nggak ada hasilnya, kerja susah-susah tetap susah. Yang penting pahalanya dah. Nanti bayarannya dia akhirat. Karena kita dapat harta juga nggak dibawa mati. Cuma dipermutin bini doang. Ya gimana? Itu kenyataannya kan gitu. Ya terima aja nasibnya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, pertambatan atau hubungan keadaan adanya suatu hasil dengan ketiadaan suatu sabab. Seumpama hubungan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju. Jadi kalau kita nggak pakai baju nih, badan dingin. Gitu. Ya, cari aja tidur malam gitu kan. Yang pakai baju dingin, bawaannya masuk angin. Itu karena nggak ada kain baju. Jadi hubungan ada hasil berhubungan dengan tiadanya sabab. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hubungan ketiadaan suatu barang dengan keadaannya suatu barang. Kalau barang yang pertama pokoknya hasil. Gitu aja. Jadi ketiadaan hasil dengan keadaan suatu sabab lainnya. Seumpama ketiadaan angus dengan keadaan air menyiram. Jadi kalau seandainya ada air yang menyiram di dalam api, angusnya nggak ada. Tapi ingat, yang menghanguskan itu bukan api, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tuh ya. Jadi jangan sampai salah nih ntar ucapan-ucapannya kan gitu. Karena ucapan-ucapan kita ini biasanya melencengkan akidah dan tauhid di situ. Berobat tuh biar sembuh. Berobat biar, karena berarti kita punya keyakinan obat yang jangan sampai tuh. Kalau sakit ya udah disababin obat supaya sembuh. Kenapa nggak berobat? Ini berobat ini perintah Allah. Itu ngajarin anak begitu. Jadi. Berobat karena berobat itu perintah Allah. Kan disuruh berobat. Jadi hukum-hukum ini yang 3 hukum semua kaitannya ada perintah daripada Allah Subhanahu. Jadi menjalani itu makan perintah Allah. Makanya niatnya baik. Baca bismillah gitu. Baca doanya niatnya baik untuk memperkuat badan untuk menjalani ibadah. Mana ibadahnya? Ente kerja kan ibadah. Kerja, usaha itu kan sabab. Itu niatnya niat yang baik. Menjalankan perintah Allah untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak dan istri. Itu niatnya udah. Andai kata rugi hari itu, pahalanya udah dapat di yaumul kiamat, disimpan. Jadi kalau rugi kagak nangis, muka kagak perengut. Sabab. Tapi sabab-sabab ilmu fikih itu dipakai buat koreksi diri. Oh iya, salahnya di sini, salahnya di sini. Oh, terserah orang aja, nggak ada perbaikan ya sama aja. Itu keyakinan dalam hati begitu. Jadi harus seimbang antara keyakinan ilmu ini, ilmu hati di dalam hati, keyakinan hati, sama ilmu fikihnya harus seimbang. Jangan ngikutin, aneh wali nggak kerja gitu kan dapat rezeki, ya iya dapat. Tapi dia nggak pernah ngambek, ketentuan kalau kita kan ngambek. Mesti nggak terima gitu, kalau kita kan nggak terima. Coba gimana ente nggak terima ketentuan Allah, kemudian abis itu ente berdoa mohon-mohon biar dikabulin kan gitu. Kan gitu ya. Menggunakan sabab itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu ulama tasawuf memandahkannya gitu. Jadi sabab itu kita pakai, berikhtiar itu sabab itu kita pakai, itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu. Kemudian kerja dapat duit, itu rahmat Allah yang kedua. Hasil itu rahmat Allah yang kedua. Rahmat Allah yang kedua itu bisa didapati kalau rahmat yang pertama dilewati. Gitu. Jadi rahmatnya beruntun tuh. Hasil itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Ini ilmu keyakinan, jadi jangan sampai salah. Ini ucapan tiap hari begitu kita nih. Berobat biar sembuh, berobat biar sembuh. Karena ucapan itu keseringan, tertanam di dalam hati. Kemudian kita kalau nggak berobat sakit. Gue kalau nggak makan ini gue nggak bisa, gue puyeng kepala gue. Gue ngomong ini, gue udah dapat kalau begitu. Yakinnya begitu tuh. Oh sabab ini biasanya aneh sembuh, ya pakai sabab itu, dipakailah sababnya bahasa. Atau kalau nggak bisa juga udah dalam hati, yang penting udah yakin ada hukum adil udah. Karena yang bisa memberikan bekas hanya Allah. Api itu kan panas, kemudian kita tempelin tangan kita panas, bukan apinya yang bikin panas, bukan. Tapi Allah Ta'ala yang memberikan panas, rasa panas itu kepada tangan yang menempel kepada api. Mana buktinya? Kalau Allah mampu bikin panas di dalam api, masa yang nggak mampu dibikin rasa panas di sini? Sama ambil pisau motong kambing. Bukan pisaunya yang bisa membelah leher kambing itu, tapi Allah Subhanahu wa taala lewat sabab pisau itu tadi. Itu keyakinannya begitu. Sama ente kerja apapun di semua deh. Jadi makanya nggak ada lagi pengakuan kalau bukan gue yang beres ini, nggak akan bisa. Gitu. Kita kan sabab dong betulin begini kan. Jadi begitu keyakinannya dalam hati, makanya nggak akan ada orang sombongnya di situ kalau ini dipakai. Tapi pakai ilmu yang adil, yang normal gitu kan. Jangan pakai salah pakai, maksudnya kan gitu. Ya ada ilmunya ini, ilmunya ini. Kalau orang pengen dapat dunia pakai ilmu, akhirat pakai ilmu. Mau dapat dua-duanya ada ilmunya. Jadi kolaborasi ilmu dunia dan akhirat. Jadi nggak masing-masing jalan sendiri, ada 3 di situ. Ilmu dunia sendiri, ilmu akhirat sendiri. Tapi kalau mau dapat dua-duanya ada satu ilmu lagi yang harus dipelajari. Tadi kekuatan niat, kalau engkau niatnya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kan itu ada hadisnya tuh, barang siapa yang niatnya karena dunia, apapun nih kan hukum adil kaitannya nih. Barang siapa yang niatnya karena dunia, maka Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Sebab nih, makanya inna ma'amalu binniyat, itu kekuatannya di situ, di hati kan semua. Yang penting niatnya benar, nanti juga nyampe. Kalau kita kan niatnya kadang-kadang minta benar. Jadi pasang niat dulu yang benar. Baru perbuatan ntar ngikut di dalam apapun. Hukum adil ini kalau niatnya benar pahala, kalau niatnya salah dosa. Hasil kan belum tentu. Kaya miskin, alim nggak alim, itu jais, masuk surga nggak masuk surga jais. Ente bisa nyebrang Shiratal Mustaqim nanti yaumul kiamah itu karena sebab kemaafannya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab ente rajin ibadah. Karena Allah punya rasa pemaaf, maka engkau bisa menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Itu satu. Bukan karena ibadah kita, bukan. Sholat tahajud, segala macam, bukan. Karena kemaafannya Allah Subhanahu. Kita masuk surga sebab rahmatnya Allah. Bukan sebab keadilan Allah, bukan. Kalau pakai keadilan Allah, masuk neraka semua gitu. Makanya di Arsy itu Allah sebutkan Ar-Rahmanu ala Arsy istawa. Jadi Ar-Rahman itu hanya berlaku di Arsy. Kalau di dunia semua berlaku. Kita hadapin sifat Allah yang Jamal dan yang Jalal. Kadang-kadang kita pakai kebaikan dihadapin, kadang-kadang pakai kekasaran kita di dunia. Bala dulu baru sadar. Ada yang didiemin udah sadar.
Nah, fasilitas surga itulah sebab ibadahmu di alam dunia. Ada yang dapat kontrakannya di surga 2 kali 3, ada yang hotel, sebab ibadahnya tadi. Baru bernilai di dalam surga. Jadi semua kan, nah itu bergantung kepada niat. Udah niatnya pasang yang bener aja niatnya. Boleh jadi kita begini-begini aja karena ada salah niat kan gitu. Karena yang akan kembali kepada Allah, innaman atallah biqalbin salim, qalbin salim. Orang yang bisa menghadap Allah itu dengan hati yang lurus. Allah nggak lihat ente kurus datang karena puasa. Allah nggak lihat ente datang kaki pada bengkak-bengkak sebab kebanyakan sembahyang. Enggak, dengan hati yang bersih. Begitu hatinya bersih baru yang lain dilihat. Kalau Allah ridho ente masuk neraka, ente ridho, itu karena keridhoan Allah di neraka jadi adem. Kan gitu ya. Jadi niatnya dilempeng yang berkaitan dengan sababnya hukum adi. Karena yang bernilai itu sebab nih, hukum adi mah nggak kan mubah hukumnya, makan mubah, tidur mubah. Kalau ikhtiar ada kewajiban tuh, banyak tanggung jawab. Berarti ada pahala, apalagi ada kewajiban. Hukum wajib. Jadi kita ini kerja, ente datang ngaji segala macam, menuhin kasih makan anak istri, kemudian segala macam saudara-saudara bantu, itu bukan karena ngejalanin perintah bini, bukan ngejalanin perintah permintaan anak, bukan. Menjalani perintah Allah. Itu yang perlu diingat. Gue kerja buat bini gue, salah lagi aja. Lah bini ente mah udah jatahnya rezeki sendiri. Bukan ada di tangannya ente, bukan. Ente bukan Tuhan dia. Ntar anak gue ke depan gimana ya, gue mesti siapin mereka warisannya, tanah tempat tinggal. Ente bukan Tuhan mereka. Mereka punya jatah hidupnya sendiri-sendiri, punya rezekinya sendiri. Cuma numpang lewat kantong kita aja, yang laki-laki. Jadi kalau kita dapat itu mungkin jatahnya mereka lewat kita kan gitu. Udah makin ketenangan, udah nanti punya Tuhannya tapi udah dapat. Tapi kalau gitu kita ngomongin begitu sama bini digambar gitu. Emang laki-laki setan. Tapi satu lagi nih, yang mewarisi kefakiran jadi ingat gitu. Jadi jangan ente pernah menganggap enteng sesuatu, menganggap remeh sekecil apapun. Kalau ente nganggap remeh sesuatu, udah itu ciri-ciri orang yang mewarisi kefakiran. Boleh fakir ilmu, boleh fakir harta, boleh. Yang namanya fakir kan. Jadi jangan menganggap remeh satu hal yang sekecil. Salah satunya kan banyak tuh, pakai celana nggak boleh diri, harus bubuk. Nyisir nggak boleh pakai sisir yang patah. Ya salah satunya jangan nganggap remeh sesuatu, jangan nganggap enteng lah. Begini mah gue mah bisa ini. Terus 10 kali gue gini ngerjainnya 100-an bencana. Begitu dikerjain di blok, rugi, selesai. Wakil aja. Jadi jangan nganggap remeh. Niat yang benar udah gitu doh. Pasang niat yang benar. Ingat jalanin perintah Allah, jalanin perintah Allah kan gitu. Dapat kerjaan, dapat perintah dari bos, jalanin perintah Allah. Karena itu perintah datang daripada Allah itu, bukan dari bos itu. Kalau ente ingkari ya udah, rasain aja azab, jangan gitu aja. Kan sabab doang. Jadi yang ente pandang itu setiap keluar itu datangnya daripada Allah, karena hidup ini nggak lepas dari hukum ini. Jadi pandangan hati harus begitu. Kalau pandangan hati udah begitu, pasti perbuatannya ngikutin baik. Tapi kalau ente nggak anggap satu yang keluar itu datang daripada Allah, aja nganggapnya remeh pasti. Aduh, kawan gue jual gua daripada dulu. Berarti gue taat sama manusia, bukan, kita menganggapnya itu datang daripada perintah. Kan kita di situ dapat rezekinya lewat situ, alokasi. Tuh. Ada kewajiban yang harus dikerjain ini. Zohirnya dia yang ngomong,
bos tapi itu datang dari padahal itu kalau mau dapat rezeki di sini caranya begini. Ketika ikutin ya udah. Ini bukan masalah lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu. Jadi pandanglah itu satu. Kalau pandangan itu ada di dalam hati setiap yang datang kepada kita, insya Allah pasti kesananya baik. Karena ini yang datang bocah kemarin sore, lu tawar 2 buah. Kita nganggapnya remeh nih. Kan nganggap remeh berarti kan? Tidak memandang kepada Allah. Rusak deh semua. Miskin nggak? Ya rasain aja, maksudnya dibuktiin sendiri itu, jangan nanya mana. Kan udah pada sering ngerasain yang begini. Ya. Iya. Jangan buka. Kerjaan begini mah gampang lu bisa kerjain, yang nggak jadi bayar. Yang ada berantakan. Itu kan nganggap remeh. Jangan. Kerjaan datang itu kita nggak minta, datang kepada kita. Minta juga enggak. Contoh lah gitu, contohnya kalau kita mau ngomong ini bukan datang dari kita, ini datang daripada pandangannya jalan perintah. Kan ada sabab. Hukum adi ada sababnya, kerjanya benar, dinilainya benar. Nggak ada ceritanya orang kerjanya salah dinilai benar, nggak ada itu di dunia, nggak ada. Sababnya kan gitu. Kalau hasilnya mau ini berarti sababnya harus begini. Semua bisa dipakai nih rumusnya. Jadi jangan berharap hasilnya bagus kalau sababnya tidak bagus, ngikuti tuntunan ilmu. Kan udah jelas mardut ditolak kalau amalnya nggak pakai ilmu. Ya pakai ilmu lah. Itu hitungannya benar, ininya benar. Gitu. Jangan pakai perasaan. Kalau yang pakai perasaan perempuan doang. Laki-laki pakai ilmu lah. Perempuan pakai perasaan. Orang pakai perasaan dibohongin mau. Kayak jelek bilang cantik iya ya. Kayak perempuan. Ya. Jadi ingatin tuh niat, pasangin niat yang baik. Setiap apapun, pandang sesuatu yang datang itu datang daripada Allah. Sehingga nanti kerjainnya juga ingat, oh ini perintah Allah udah. Sehingga dapat pahala minimal, nggak dapat untung dapat pahala. Jadi keringat kita yang keluar capek-capek ini nggak sia-sia, ada nilainya di yaumul qiyamah. Gitu. Gak apa-apa kelihatan susah di alam dunia kan, orang ini yang nilai. Kita tinggal di yaumul qiyamah, tinggal ente dadain, aku di sini. Kapling lu di mana? Gitu dong. Hidup dunia berapa lama sih? Jadi biar ente tahu nih, pemuasan hawa nafsu itu tempatnya cuma di surga, bukan di dunia. Coba ganjarannya bidadari berapa puluh yang didapetin buat laki-laki? Satu. Perawan terus dan itu nggak pernah lemes. Satu. Makan tapi nggak pernah buang air, minum nggak pernah buang air kecil. Itu mau makan sepuas-puasnya boleh. Jadi pemuasan hawa nafsu itu ada di surga, bukan di alam dunia. Ini mau gitu. Nggak dapat perempuan yang bagus, entar di sana dapatnya. Nah, sekarang itu nikahin, kan hidup dunia kan di penjara, mesti punya rumah bayar, listrik bayar, kontrak bayar, bini juga dibayar, kagak dibayar kagak ngeladenin. Kalau kasar ngomong gitu, kagak dikasih makan kan kagak mau nurut sama itu. Apa yang nggak bayar di alam dunia semua bayar, apalagi di Cikarang. Melototin orang bayar, apa lihat buat? Ya paling nggak kebayar sama tonjokan kan gitu. Ya semua apa? Itu di alam dunia, di dunia begini. Susah, makin susah. Ya dapetinlah sedikit niat kita buat dapet di akhirat. Minimal kita dulu yang jalan, antara anak bini ngikutin. Ya, Allahu a'lam. Alhamdulillah ala ni'matina, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa zarki
Heri ngambek ya. Jangan ngambek. Jangan gua lagi. Hah? Haji. Ada mana? Balik. Bu. Lagi tapai. Satu suruh. Weh. Rame-rame kan. Kita mah. Baru dikawin. Jangan lihat koma lo. Suntum dulu tau lihat koma lo. Waduh. Ya. Aku Cariin kerisnya tuh. Jangan berhenti kok kayak gini. Bukan dari gaji. Mana jadi? Tahu udah mau. Beli abis beli HP 2 katanya Ustaz. Siapa? Eri. Dari Oh, enggak. Dari telepon.